Kami dari kelompok 8 terdiri dari 3 anggota kelompok yang bekerja sama dalam menyelesaikan tugas yang berjudul Variasi Mengajar. Izinkan kami sebelum melanjutkan lebih lanjut dengan memperkenalkan diri kami. Dengan saya sendiri, Trihikmah Febrianti, NPM 20231450108. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zahira Syahwafiza dengan NPM 202314501086. Halo, perkenalkan nama saya Ibnu Rehan dengan NPM 202314501052. Variasi belajar. Adanya latar belakang. Variasi belajar adalah pemahaman bahwa setiap orang dengan cara pembelajaran yang sangat unik dan caranya pun sangat berbeda untuk mencapai suatu pemahaman atau penguasaan materi yang telah disampaikan. Pemahaman awal tentang variasi individu dalam belajar dapat ditelusuri kembali atau dipelajari kembali ke psikolog pendidikan awal seperti John Dewey yang menekankan pentingnya pengalaman dan minat siswa dalam proses belajarnya. Namun, gagasan variasi belajar ini mendapatkan daya lebih besar pada pertengahan abad ke-20 dengan munculnya berbagai teori pembelajaran. Adanya suatu rumusan masalah dalam variasi belajar. Kesatu, bagaimana variasi dalam gaya belajar mempengaruhi hasil belajar siswa. Yang kedua, bagaimana para pendidik dapat merekam variasi pembelajaran siswa di bidang kelas. Yang ketiga, bagaimana pemahaman variasi pembelajaran mempengaruhi motivasi dan partisipasi siswa. Adapun langkah-langkah variasi belajar. Yang kesatu, memahami preferensi dan kebutuhan pembelajaran, dimana kita harus membutuhkan nih preferensi itu kayak misalkan kayak kebutuhan apa nih, misalkan kayak materi apa sih yang ingin kita sampaikan, kita harus menyiapkannya terlebih dahulu. Yang kedua, merancang materi dan metode pembelajaran yang beragam, dimana kita harus mengetahui merancang isi-isi dari sebuah materi tersebut yang ingin disampaikan, dan metode apa nih supaya materi yang kita sampaikan tuh mudah dipahami oleh siswa ataupun pembelajar atau yang sedang belajar. Yang ketiga, fleksibilitas dalam strategi pengajaran atau pembelajaran. Jadi fleksibel tuh kayak berjalan dengan lancar dengan strategi pengajaran dan pembelajaran tuh yang sangat benar. Yang keempat, mendorong metakognisi dan refleksi diri, dimana mendorong kayak sangat refleksi, belajar tuh dengan tenang dengan dirinya gitu. Yang kelima, evaluasi dan penyesuaian berkelanjutan, dimana kita adanya evaluasi di akhir seperti kayak variasi belajar ini gimana gitu kelanjutannya untuk dilanjuti step selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam variasi belajar. Ada beberapa macam-macam variasi belajar dan penjelasannya. Yang pertama, belajar visual. Belajar melalui gambar, diagram, video, dan media visual lainnya. Orang yang memiliki gaya belajar visual lebih mudah memahami informasi melalui gambar dan visualisasi. Yang kedua, belajar auditori. Belajar melalui suara, musik, dan percakapan. Orang yang memiliki gaya belajar auditori lebih mudah memahami informasi melalui suara dan percakapan. Yang ketiga, belajar kinestetik. Belajar melalui gerakan, aktivitas fisik, dan pengalaman langsung. Orang yang memiliki gaya belajar kinestetik lebih mudah memahami informasi melalui pengalaman langsung dan aktivitas fisik. Yang keempat, belajar interaktif. Belajar melalui interaksi dengan orang lain, diskusi, dan kegiatan kelompok. Orang yang memiliki gaya belajar interaktif lebih mudah memahami informasi melalui interaksi dengan orang lain. Yang kelima, belajar mandiri. Belajar secara independen, tanpa bantuan orang lain. Orang yang memiliki gaya belajar mandiri lebih mudah memahami informasi melalui belajar sendiri dan mengatur waktu belajar. Yang keenam, belajar kolaboratif. Belajar melalui kerjasama dengan orang lain, berbagi pengetahuan dan diskusi. Orang yang memiliki gaya belajar kolaboratif
lebih mudah memahami informasi melalui kerjasama dengan orang lain. Yang ketujuh, belajar online. Belajar melalui platform online, seperti kursus online, video tutorial, dan sumber daya digital lainnya. Orang yang memiliki gaya belajar online lebih mudah memahami informasi melalui sumber daya digital. Yang kedelapan, belajar eksperiential. Belajar melalui pengalaman langsung, seperti magang, proyek, dan kegiatan lapangan. Orang yang memiliki gaya belajar eksperiential lebih mudah memahami informasi melalui pengalaman langsung. Jadi, setiap orang memiliki gaya belajar yang unik, dan memahami gaya belajar sendiri dapat membantu meningkatkan efektivitas belajar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang manfaat variasi belajar. Sebagaimana kita tahu bahwa manfaat dari variasi belajar ini sangat banyak, dan saya akan menjelaskan beberapa saja. Yang pertama, meningkatkan efektivitas belajar. Dengan menggunakan variasi belajar, siswa dapat memilih metode yang paling efektif untuk memahami materi, sehingga meningkatkan hasil belajar. Yang kedua, meningkatkan minat belajar. Variasi belajar dapat membuat proses belajar lebih menarik dan menyenangkan, sehingga meningkatkan minat belajar siswa. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan. Variasi belajar dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan berbeda, seperti keterampilan visual, auditori, kinestetik, dan lain-lain. Yang keempat, meningkatkan kreativitas. Variasi belajar dapat memicu kreativitas siswa dengan memberikan kesempatan untuk mencoba metode belajar yang berbeda. Yang kelima, mengurangi kebosanan. Variasi belajar dapat mengurangi kebosanan dan kelelahan dalam proses belajar, sehingga siswa dapat tetap termotivasi. Yang keenam, meningkatkan pemahaman. Variasi belajar dapat membantu siswa memahami materi dari berbagai sudut pandang, sehingga meningkatkan pemahaman yang lebih mendalam. Yang ketujuh, meningkatkan fleksibilitas. Variasi belajar dapat membantu siswa menjadi lebih fleksibel dalam menghadapi situasi belajar yang berbeda. Yang kedelapan, meningkatkan hasil belajar. Dengan menggunakan variasi belajar, siswa dapat meningkatkan hasil belajar dan mencapai tujuan akademis yang lebih tinggi. Dengan demikian, variasi belajar dapat membantu siswa menjadi lebih efektif, kreatif, dan termotivasi dalam proses belajar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan bentuk nyata atau implementasi. Yang pertama itu ada variasi dalam penyampaian konten. Siswa punya gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang suka belajar lewat video, gambar, teks, atau diskusi. Maka sebagai guru kita bisa menyampaikan materi dengan cara yang beragam, misalnya seperti menggunakan video animasi atau presentasi yang menarik, terus menyisipkan cerita atau studi kasus. Yang ketiga itu menunjukkan gambar, diagram, atau infografis. Dengan cara ini siswa jadi tidak bosan dan lebih mudah memahami materi. Yang kedua, ada variasi dalam proses pembelajaran. Tidak hanya materi yang bisa divariasikan, aktivitas belajar juga bisa dibuat bervariasi, misalnya seperti diskusi kelompok, bermain peran, terus simulasi atau praktik langsung, atau juga bisa menggunakan proyek mini. Aktivitas yang beragam bisa membuat siswa lebih aktif dan terlibat dalam proses pembelajaran. Yang ketiga itu ada variasi dalam produk atau hasil belajar itu sendiri. Setelah belajar, siswa bisa menunjukkan pemahamannya dengan cara yang berbeda-beda. Tidak selalu lewat ujian tertulis, tapi bisa juga membuat poster, membuat video, menulis cerita, membuat kerajinan tangan. Dengan begini, siswa bisa mengekspresikan kreativitas dan menunjukkan apa yang mereka pelajari dengan cara yang mereka sukai. Yang terakhir ada variasi dalam asesmen atau penilaian. Penilaian juga bisa banget bervariasi. Selain ulangan atau tes, sebagai pengajar atau guru bisa menilai lewat observasi saat diskusi atau refleksi siswa, bisa juga dengan cara presentasi proyek. Asesmen yang bervariasi bisa memberi gambaran yang lebih lengkap tentang kemampuan siswa. Itu penjelasan mengenai bentuk nyata atau implementasi. Yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama itu meningkatkan minat belajar siswa.
Maksudnya apa sih? Variasi membuat pembelajaran jadi meningkatkan minat belajar siswa itu jadi ngebuat pembelajaran tidak monoton. Saat siswa melihat cara belajar yang berbeda-beda seperti menonton video, bermain peran, atau membuat proyek, mereka jadi lebih tertarik dan semangat mengikuti pembelajaran. Yang kedua itu ada mengembangkan keterampilan yang berbeda. Dengan aktivitas yang bervariasi juga, siswa tidak hanya menghafal teori, tapi juga belajar berpikir kritis, bekerja sama, berkomunikasi, dan berkreasi. Jadi keterampilan mereka ini berkembang secara menyeluruh, nggak hanya di situ-situ saja. Yang ketiga itu meningkatkan kreativitas. Ketika siswa diberi pilihan untuk menyampaikan hasil belajar lewat cara yang berbeda-beda, seperti membuat poster, membuat video, atau cerita, mereka terdorong untuk berpikir kreatif dan mengekspresikan diri mereka sendiri. Yang keempat, mengurangi kebosanan. Belajar dengan satu cara saja setiap hari bisa kadang membuat kita bosan atau siswa bosan. Tapi kalau pembelajaran divariasikan, siswa jadi lebih antusias dan tidak cepat jenuh karena setiap hari bisa saja berbeda-beda kan caranya. Yang kelima ada meningkatkan pemahaman. Materi yang disampaikan dengan berbagai cara membuat siswa lebih mudah menangkap dan memahami isi pelajaran. Nih, contohnya ya, jika tidak paham dari buku, mungkin siswa bisa paham lewat video atau diskusi. Yang terakhir ada meningkatkan hasil belajar. Ketika siswa tertarik, aktif, kreatif, dan memahami materi dengan baik, maka otomatis nilai dan presentasi belajar mereka pun meningkat karena mereka benar-benar belajar bukan hanya menghafal. Jadi menggunakan variasi dalam pembelajaran baik dari cara menyampaikan materi, aktivitas belajar, hasil tugas, sampai cara menilai, guru bisa membantu siswa belajar lebih efektif, menyenangkan, dan bermakna. Sekian dari kelompok kami. Semoga apa yang kelompok kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.